bapaknya masih hidup ditanya waris. Tuh ada hari ini. Itu kan anak ahli neraka itu, calon ahli neraka tuh. Kurang ajar, bapaknya hidup ditanya, "Ayah, mana warisku?" Hei anak, kurang ajar banget bertanya waris ayahmu masih hidup. Yang mewarisi itu, yang diwarisi kalau sudah meninggal. Berarti kalau ada seorang anak bertanya tentang ayah mana warisku, berarti dia doain ayahnya biar cepat mati. Oh kebalik, mati duluan kau anak, kurang ajar kau nih. Sama orang tua, waris, hati-hati. Anda salah menyekolahkan anak, Anda memutus tali persaudaraan. Kalau sudah, Anda bukan Anda. Kalau ada seorang ayah menyekolahkan anaknya di tempat yang salah lalu tidak kenal Allah dan Rasulnya, maka yang sengsara ayah itu sendiri. Sengsaranya bukan di akhirat saja, di dunia sudah menemukan anaknya tidak mengerti adab, anaknya yang tidak mengerti berbakti. Bahkan bapaknya masih hidup, ternyata anak berkata, "Ayah, mana warisanku?" Kan kurang ajar, bapaknya masih hidup ditanya waris. Tuh ada hari ini. Itu kan anak ahli neraka itu, calon ahli neraka tuh. Kurang ajar, bapaknya hidup ditanya, "Ayah, mana warisku?" Hei anak, kurang ajar banget bertanya waris ayahmu masih hidup. Yang mewarisi itu, yang diwarisi kalau sudah meninggal. Berarti kalau ada seorang anak bertanya tentang ayah mana warisku, berarti dia doain ayahnya biar cepat mati. Oh kebalik, mati duluan kau anak, kurang ajar kau nih. Sama orang tua, waris, hati-hati. Maka dari itu wahai para orang tua, didik yang benar anakmu. Selama ini kan dibahas tentang durhakanya seorang anak kepada orang tua. Ternyata bisa jadi durhakanya anak kepada orang tua karena didahului oleh durhakanya orang tua kepada anak karena salah mendidik. Anak durhaka kepada orang tua masuk neraka. Setelah di neraka dia ngomong, "Ya Allah, saya masuk neraka karena saya durhaka kepada orang tua, dan saya durhaka pada orang tua karena ayah ibu saya tidak pernah ngajari saya berbakti, saya disolahkan di tempat yang salah." Bapaknya seret masuk neraka jahanam. Ayo mau apa? Maka dari itu, ayo kita berpikir tentang anak kita yang serius. Anak Anda boleh menjadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang gubernur, bahkan menjadi seorang presiden, tapi yang takut kepada Allah, yang kenal Allah. Boleh, bisa. Anak Anda mungkin adalah seorang pedagang, bisnismen kelas besar, kelas berat, duitnya banyak, tapi pas sangat takut dengan yang haram. Tapi sepanjang perjalanan dia toleh kiri toleh kanan, melihat masjid, setiap mampir masjid ada yang kurang, akan saya sempurnakan. Bahkan mungkin anak Anda, amin, setiap bicara tentang pondok pesantren di kampung itu dia punya saham berapa puluh juta, ratus juta anak Anda. Wah, karena anak Anda kenal Allah dan Rasulnya, Anda beruntung. Dia punya banyak kebaikan, makanya Anda berpikir, ayo untuk anak-anak, jadikan anak Anda menjadi anak ahli surga. Ilmu dunia, ya, karena mereka hidup di dunia. Ilmu mencari uang agar tidak menggantungkan pada orang, tidak ngerepoti orang, agar ada kemandirian, ada tanggung jawab. Ilmu mencari rizki, boleh, sah. Untuk menjadi orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, orang yang kuat, orang mukmin kuat ekonomi juga sah. Dicintai oleh Allah, tidak mencuri, sah. Tapi harus kenal Allah. Jadi menjadi pejabat ahli sujud. Baik, ini pendidikan anak yang harus kita perhatikan. Maka dari itu bagaimana? Harus kenal agama. Maka di sisi lain kami menghimbau harus ada fasilitas agar mereka kenal Allah. Maka kami himbau kepada tokoh masyarakat, baik tokoh yang sifatnya tokoh agama, tokoh masyarakat, atau yang lainnya, mulai dari Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan yang lainnya, Pak RT, RW dan sebagainya, atau orang kaya, itu kan ditokohkan di masyarakat. Ayo kita galakkan kembali menghidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung untuk memberi kesempatan bagi anak-anak kita yang masih usia SD untuk belajar ilmu sholat, ilmu membaca Al-Quran, kenal Allah, hingga sampai mungkin usia SMP. Sebab kalau nanti sudah kuliah susah ngaji. Dan ketahuilah madrasah diniyah di kampung itu istimewa, yang mengajar orang-orang hebat,
Guru-guru ngaji di kampung itu wali-wali tersembunyi, ngajar secapai itu, ternyata hanya dapat beras hanya 5 kilo, 10 kilo, uang 10.000, 100.000. Subhanallah. Sambil bekerja dia, pagi bekerja, sore mengajar. Itulah menjadikan berkah ilmunya. Itu yang lebih perlu untuk Anda hormati, Anda muliakan. Maka jangan Anda mudah terkagum-kagum dengan orang yang terlihat masyhur di sana, lalu Anda meninggalkan kiai kampung. Celaka Anda. Kiai kampung itu yang sibuk dengan Anda. Mbahmu mati, mbahmu wafat, siapa yang ngurusi? Kiai kampung. Ya enggak? Nenek kita wafat, siapa yang ngurusi? Kiai kampung. Ayo. Kiai yang terkenal sering dilihat di televisi, datang ya enggak datang. Ya maksudnya, maka jangan gampang terpesona dengan yang jauh-jauh di sana. Kiai kampung, hidupkan madrasah-madrasah di kampung. Jujur, dari semuanya ini mungkin 90%, kalau tidak 100%. Anda belajar sholat di mana? Saya belajar sholat di musola kecil di depan rumah saya. Masih ingat zaman listrik belum ada, habis maghrib langsung terdengar Allahu Akbar kabira walhamdulillah, rame-rame. Habis sholat isya langsung lari karena takut rumahnya gelap, pakai oncor, obor. Ayo di musola yang mengajar orang-orang hebat, wali-wali tersembunyi. Nggak ada apa-apanya kita yang ngajar sana kemari. Kita ngajar mah enak, pakai mobil, belum lagi kasih makan. Mereka luar biasa. Habis kerja paginya kerja sampai siang cari padi nderep. Tahu nderep? Oh sama, bosone cowok. Nderep demi mencari nafkah. Jam 4 ngajar, buru-buru mandi pakai sabun pelok, masuk kelas kelihatan kupingnya putih, ada sabunnya. Ayo bayangin, ini ustadz ahli surga, dan itu masih ada hari ini. Ikhlas, dia tidak mengharap apa-apa. Coba dosen besar, guru besar kasih uang sebegitu, mau nggak kira ngajar? Ujian keikhlasan jadi guru ngaji itu. Hormati mereka. Ini sisi lain ya, untuk mempermudah pendidikan anak. Ayo perbaiki madrasah-madrasah diniyah. Tolong gentengnya naikkan kembali, sebab banyak madrasah diniyah gentengnya jatuh, nggak bisa naikkan lagi. Kalau sudah pintu jendelanya patah, ya sudah sampai hancur. Masya Allah, bisa bangun yang pertama, renovasinya sudah susah. Padahal diri kanannya anak-anak pada orang cukup, karena tidak ada kesadaran. Bagaimana kadang kita ini luar biasa, tidak rindu memasukkan anak kita ke surga, membiayai anak sekolah dengan ratusan juta per semester, berapa juta. Kadang waktu anaknya ngaji di kampung dimintai 10.000, katanya kemahalan. Ini model bapak apa seperti itu? Giliran kuliah di kampus jutaan biasa saja, giliran ngaji untuk surga 10.000 katanya kemahalan. Anda harus berpikir, hei hamba Allah, hidupkan kembali madrasah diniyah. Makanya kami kan selalu menyeru Al-Bahjah, memang selalu ada pengumuman, bantuan, membangun pondok dan sebagainya. Itu bagi orang yang belum punya ikatan dengan guru. Kalau Anda punya ikatan dengan guru, madrasah diniyah, sempurnakan itu. Kalau dengan Al-Bahjah bapaknya bonus tambahan, selesaikan dulu, maka jangan mutus dengan gurumu. Ini kan ada adab juga, nyekolahkan agama juga dengan hawa nafsu juga nggak benar. Belajar agama pakai hawa nafsu nggak benar. Maka yang sudah punya guru, anda punya guru, dekatlah dengan guru anda. Anda tidak usah berpikir membantu Al-Bahjah. Cuman kalau ingin bantu sah, untuk mengikat hati namanya bonus. Tidak boleh mengurangi bantuan yang anda berikan kepada guru anda dan madrasah yang sudah anda tekuni selama ini. Ini seperti itu. Kemudian balik. Maka dari itu, wahai para bapak ibu, pikirkan anak-anak anda ngaji di mana, belajar agama di mana. Dan bersama ini juga kami seru, ada saat ini sudah rame model pendidikan yang namanya pondok pesantren untuk anak umur berapapun. Zaman kami masih kecil, pondok untuk anak kecil hampir belum ada. Mungkin anda tahu yang umurnya kurang lebih seperti saya, anda tidak tahu umur saya kan, paling enggak
waktu itu belum ada sekolah anak kecil. Kami masih ingat waktu itu baru ada di Gresik, tempatnya di Sedayu. Zaman itu belum ada banyak, dan memang waktu itu belum terlalu butuh karena keadaan dunia masih aman-aman saja, sebab televisi adanya hanya TVR yang punya Pak Lurah, hitam putih, kalau dikasih warna kasak pelangi begitu, kalau sudah kalau akinya habis tinggal mengecil. Betul? Anda tua, Anda sudah tua kalau ngerasain itu. Yang muda bengong tuh, apaan itu? Dulu anak muda televisi itu pakai aki, bukan aki, televisi hitam putih. Kalau pengen ngerasain warna, kasih warna kayak pelangi begitu, itu sudah mesem-mesem seneng. Dan televisi pun acaranya aman-aman saja, paling nanti ada Kelom Pencapir sama Ria Jenaka. Betul? Anda sudah tua. Bingung yang muda-muda terus apa itu Kelom Pencapir, Ria Jenaka. Baik, tidak ada yang banyak, tidak ada mengganggu. Makanya zaman itu pun tidak terlalu penting adanya pondok pesantren. Nggak ada handphone, apalagi telepon. Waktu itu belum ada telepon. Baru mulai tahun 80 berata ada istilah interlokal ya, telepon apa namanya, kotak-kotak apa, wartel. Itu sudah mulai ada kemajuan, itu sudah mulai telepon-teleponan sana sini itu. Sekarang setiap sakunya ada iblis sembunyi di dalamnya. Hari ini, makanya hari ini perlu adanya bentuk pendidikan yang berbeda, yang mengembalikan cara hidup zaman dulu, yang tidak berurusan dengan handphone, tidak berurusan dengan itu. Bagaimana ada hari ini, alhamdulillah Allah mudahkan kepada sebagian orang untuk menyelamatkan anak-anak kita dengan membuat pendidikan tempat yang anak kita tersterilkan, dibebaskan daripada itu. Namanya pondok pesantren. Kalau Anda di rumah melarang putra-putri Anda main handphone, ngajak perang. Tapi menonton televisi Anda larang, ngajak perang. Wong ponakannya nonton juga, ibunya hobi lagi, kan repot. Tapi kalau di pondok gak usah dilarang, karena memang sudah terbiasa di pondok. Maka hari ini kami sampaikan, sepertinya pondok pesantren adalah saat ini, sampai dulu sudah digambarkan pondok pesantren adalah termasuk lapis terpenting untuk membentengi anak dengan lingkungan-lingkungan yang terbatasi. Sebab kalau anak kita di luar, di rumah, bergaulnya sebebas-bebasnya, seluas dunia ini. Apalagi ada yang masuk ke saku rumah kita, urusan internet dan seterusnya. Maka kami himbau kepada siapapun, rindukan anak Anda untuk tinggal di pondok pesantren. Sebisa mungkin masukkan jasad dan hatinya ke pondok pesantren. Mungkin Anda bisa menjadi dokter melalui pondok pesantren, kok ada. Menjadi ulama, iya memang biasanya pondok. Mungkin ada yang bertanya tentang biayanya yang mahal biasanya pondok itu. Ya cari yang murah, yang semahal-mahalnya pun coba kita mau hitung-hitungan. Dengan anak yang sekolah di luar. Anak sekolah SMP gratis memang, tapi minta motor. Berapa harga motor? 1.500.000, betul? Mundur jalannya itu. Habis itu minta handphone yang 200.000 sama, enggak bunyi. Baik, motor perlu bensin, berapa bensinnya Anda hitung sendiri. Handphone perlu pulsa, masa muter buka handphone harus wifi nyandar rumah tetangga, ngamuk dia. Kemudian di saat mau berangkat sekolah, Anda kasih uang saku berapa biar berangkat dia. Cuman karena Anda sudah ngasih handphone, malam-malam setiap mau belajar langsung Anda harus membayari, tiba-tiba anak Anda sudah pinter langsung GoFood. Nggak dibayari, nggak belajar, nggak konsen Umi, nggak konsen, bayari mic-nya. Berapa coba hitung? Itu kalau anak Anda pinter baik, kalau nggak pinter ngambil duit sendiri. Anda hitung semuanya itu. Kalau Anda mengatakan belajar di pondok mahal, di pondok termasuk di pondok itu, pondok Al-Baca, pondok Anda Al-Baca, dibatasi jajannya nggak boleh lebih dari ini dan sebagainya. Baik, mungkin ada setelah kami ngomong mondok-mondok ada yang sedikit ngenes begini, anakku ndak mau mondok. Baik, yang masuk majelis ini semuanya harus tentram hatinya.
Bagi Anda yang anaknya tidak bisa mondok dengan jasadnya, maka ada sekarang ilmu baru kami sampaikan, pondokkan hatinya. Pondokkan hatinya. Pastikan hati anak Anda sudah mondok dengan bermacam-macam cara tentunya. Anda kenalkan dan seterusnya. Di antaranya nih, cara yang praktis mudah. Anak Anda yang kuliah di Jogja, di Solo, di Surabaya, di Malang, di Jakarta yang kuliah itu, berapa ratus ribu Anda mengirim bulanannya? Misalnya kalau Anda biasa mengirim Rp1.000.000, Anda tambahi 200 menjadi Rp1.200.000. cuman Anda sambil pesan sayang Umi tambah 200-nya adalah untuk kemudahanmu. Untuk apa Umi? Tolong sayang, ini nomor rekeningnya, kau kirim ke pondok ini. Dan niatkan setiap kamu ngirim, semoga dengan ini, karena di dalam pondok banyak orang soleh, orang menuntut ilmu dan sebagainya, kamu minta, ya Allah, dengan kirimanku, transferku ini ke pondok itu, mudahkan urusanku, jadikan aku orang sukses dunia dan akhirat. Terus berdoa begitu. Bulan pertama, bulan kedua Anda kirim sama Rp1.200.000, 200-nya dikirim oleh anak Anda ke pondok tersebut. Tidak harus Al-Bahjah, mudah-mudahan saja. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima Anda putus, balik Rp1.000.000 lagi. Coba anak Anda pasti ngomong, Abah kok cuma Rp1.200.000, mana yang untuk pondok? Sudah kecantol, sudah mengingatkan Anda dia. Terus seperti itu sampai dia selesai kuliah, sampai dia mulai bekerja. Anda ingatkan, sayang harus ada bagian untuk pondok, lanjutkan, sambungkan hatinya. Terus diasah setiap bulan, diasah, rindu dia. Maka itu untuk mempersiapkan anak Anda di saat diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah. Di saat diuji dengan kekayaan melimpah, hatinya sudah sambung tempat mulia, maka pasti dia akan melakukan kemuliaan. Tapi kalau Anda tidak pernah memondokkan hatinya, liar dia, setiap dapat dengan kekayaan yang tambah dosanya. Di saat dia menjadi pejabat tinggi karena hatinya sudah mondok, maka ketahuilah dia setiap ada pondok pesantren, ilmu jabatannya atau tahtanya akan menjadikan sebab kebaikan pondok pesantren dan seterusnya. Pondokkan hatinya. Makanya kami juga mengingatkan para orang tua, kalau lagi ke masjid mau bersedekah di kota amal mungkin 15.000, lalu bawa anak 2, jangan Anda wahai bapak yang mencemplungkan, memasukkan. Anda bagi 3, anak kasih 5.000, Anda 5.000, berarti 15.000. Dan ingatkan anak Anda terus gitu, sayang ya, nanti suatu Jumat tertentu kalau Anda lupa, anak Anda yang paling kecil ngingetin, abah duitnya mana, itu loh. Karena sudah biasa dengan kebaikan. Itu yang perlu kita biasakan. Jadi pondokkan hatinya. Baik, kemudian yang ketiga, ada yang ngomong, wah Buya, kalau saya kirimi duit tambahan, wah ya pasti nggak kira dikirim ke pondok. Saya sudah tahu anak saya, duit saya aja diambil-ambil terus, dia bohongnya banyak. Waduh, gimana? Oh, kalau begitu ini ada caranya juga. Anaknya sudah suruh mondok, nggak mau, banyak bohong, badung, bandel, nggak sholat. Wadah, Anda tidak perlu bersedih, ada cara lain. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba di saat seorang hamba itu menolong saudaranya. Maka bagi orang tua yang punya anak seperti itu, Anda jangan ragu, Allah Maha Kuasa. Maka tolonglah anaknya hamba Allah. Sehingga kami ajak Anda untuk ngurusi anak-anak yang berada di pondok pesantren. Diniatkan, ya Allah, aku menurusi anak pondok pesantren, aku ngasih beasiswa berapa orang, atau aku membantu pondok, ya Allah, dengan ini semua ya Allah, untuk anak santri ya Allah, semoga dengan ini anakku kau selamatkan ya Allah. Karena Anda sudah menolong anaknya orang, janji Allah, Allah akan menolong anak Anda. Tinggal menunggu saja. Ini adalah cara yang dahsyat. Kita tidak bisa menundukkan hati anak kita, sebab yang menguasai hati anak kita hanya Allah. Sehingga kalau kita nasihati, kalau sudah hati yang keras, bisa berantem dengan kita. Tapi kalau dengan cara kita melakukan kebaikan untuk orang, maka Allah akan melembutkan anak kita. Maka dari itu setelah ini tidak ada yang tertinggal dari bergabung dengan program kemuliaan yang ada di madrasah kampung kita, pondok pesantren kiai kita dan seterusnya.
Biarpun anak Anda belum bisa masuk tapi hatinya masuk, akan selamat mereka. 3, tinggal 1 yang tersisa. Orang yang nggak punya anak, ini bagaimana? Jangan sampai kita ngomong anak dari tadi akhirnya ngendes. Aduh, saya nggak punya anak ini, ngomong apa ini? Oh ada, tenang saja. Kalau bicara tidak punya anak, banyak orang-orang terdahulu, wanita ahli surga, Siti Aisyah nggak punya anak. Laki-laki hebat, tidak masuk orang laki-laki mulia hebat, tidak punya anak. Imam Nawawi, banyak orang nggak punya anak. Tapi mereka orang cerdas, biarpun tidak punya anak di dunia, tapi punya anak di akhirat. Siti Aisyah nggak punya anak, nggak pernah bersedih dengan itu semuanya, tapi punya murid-murid yang hebat, ulama-ulama dari para sahabat Nabi dan para tabi'in. Imam Nawawi tidak punya anak, akan tapi punya anak didik yang luar biasa. Maka jika Anda tergolong orang yang tidak punya anak, jangan sampai Anda meninggal lalu Anda di akhirat tidak punya anak. Maka kami ajak, jadilah Anda orang tua asuh program-program besar yang sudah kami hadirkan, sehingga di saat nanti Anda meninggal dunia, memang di dunia Anda tidak punya gelar sebagai bapak, ternyata di akhirat banyak pahala mengalir dari anak-anak didik Anda, anak-anak asuh Anda, sehingga menjadi orang kaya di akhirat tuntas setelah ini, sehingga selamat semuanya. Jadi yang terakhir tadi, di saat Anda salah menyekolahkan anak, Anda telah memutus tali persaudaraan, menjadikan dia musuh bagi Anda akan rugi. Dan kebetulan ini kan sebulan 2 bulan lagi anak-anak akan selesai SD, selesai SMP, selesai TK. Anda harus mulai berpikir menyekolahkan anak-anak Anda. Adapun di Al-Bahjah perlu kami sampaikan, Al-Bahjah ada 2 program. Program yang pertama adalah program formal, ada SD, ada SMP, ada SMA. Dan program ini adalah nanti untuk masuk kampus untuk menjadi pelestari semesta khalifah Allah, jadi insinyur, jadi dokter oleh. Ini program formal. Yang kedua adalah program syariah untuk menjadi ulama Rasulullah, jadi ustadz, juru dakwah. Ini nggak ada hubungannya nih, terpisah. Manajemennya berbeda, guru-gurunya berbeda semuanya, caranya berbeda semuanya. Ini dimulai dari menghafal Quran. Setelah menghafal Quran masuk kelas tafakuh, setelah itu mulai dari belajar nahwu sharaf, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu syariat, ilmu agama yang lainnya, sampai nanti kita siapkan kampus sekolah tinggi Islam untuk kita keluarkan menjadi para ustadz. Ini adalah program agama. Ada program formal tadi, jadi bisa tinggal pilih Anda pengen mana. Kita siapkan semuanya. Kalau program agama mungkin kalau istilah dulu namanya pesantren salaf. Di sini tidak boleh banyak tanya ijazah. Anda titipkan anak Anda, bismillah akan dididik sampai sukses insya Allah. Tapi yang formal seperti biasa, ada ijazah, SMP, masuk SMA dan seterusnya. Masuk kampus akan kita hantarkan. Kita sekarang keliling kampus-kampus untuk mencari tempat-tempat buat anak-anak kita. Adapun sekolahnya yang formal ada di beberapa kota. Anda pengen jauh dari sini, ada di Blitar, ada SMP, SMA, ada Tulungagung. Mungkin Jawa Tengah yang dekat-dekat sini, Jawa Barat deh, jadi Kuningan, ada Cirebon, ada Cianjur. Atau lah saya pengen anak saya ke jauh, Anda lempar jauh ke Batam juga ada, kita ke Pekanbaru juga ada formalnya di sana. Adapun yang syariah, yang salafnya juga ada beberapa kota, di mana di beberapa kota ada, termasuk ini di Batangsi juga ada, di daerah Purbalingga juga ada, yang dekat sini, termasuk Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, di pusat Cirebon. Ini adalah program-program pesantren yang ada di Al-Bahjah. Di pondok lain juga banyak, wahai hamba Allah, dengan catatan akidah yang benar. Harus akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yang biasa dengan Allah wujud, kidam, bako. Itu ciri khas. Jangan sampai jauh daripada program-program pendidikan yang berakidah seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan. Jangan putus silaturahmi dengan anak Anda karena Anda salah menyekolahkan anak-anak Anda. Semoga Anda ini ahli surga, bersama anak, bersama ayah, bersama murid, bersama guru. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.